Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik adanya. Kita bertemu lagi ini di bimbingan praktis bahasa Inggris. Kita unit 1 bagian kelima ya, itu polite imperative. Tapi sebelumnya kita bahas dulu latihan sebelumnya ya. Ada 4 nomor kita pada unit 1 bagian 4 kemarin. Nomor 1, jangan menaruh penggaris itu di kursi. Yang kedua, jangan marah membaca pesan itu. Nomor 3, masih tentang negative imperative ya, negative imperative kemarin. Jangan menyanyikan lagu itu lagi. Oke, then number 4, jangan malu menyampaikan masalah itu ya. Jangan malu menyampaikan masalah itu ya. Oke, kita mulai. Oke, kita kerjakan mulai dari nomor pertama. Kali ini sengaja kita buat lebih cepat, jadi tidak kita tulis lagi simbol-simbol bagian kalimatnya. Kita langsung kerjakan, tapi masih dibantu dengan garis bawah ya, untuk menjembatani karena masih diperlukan. Baik. Jadi jangan menaruh penggaris itu di kursi. Oke. Don't, oke. Oke, put the ruler on the chair. Don't put the ruler on the chair. Okay, this is number 1. Put on, ya itu termasuk idiom, artinya dia pasangan put itu bisa dengan on, kadang dengan in dan sebagainya. Put on ini di samping berarti menaruh, bisa juga menempelkan, memasang, memakai dan sebagainya. Ya. Oke, kita ke nomor kedua. Jangan marah membaca pesan itu. Oke, jangan marah membaca pesan itu. Kita langsung lihat di sini ya. Sudah pernah sebenarnya. Don't be angry to read the message. Oke, don't be angry to read the message. Oke, number 2 ya, nomor kedua. Okay. Don't be angry to read the message. Ini sebelumnya you bisa lihat ada simbol-simbol yang kita pakai kemarin untuk membantu. Kali ini sengaja kita sederhanakan langkah-langkahnya. Mudah-mudahan simbol-simbolnya sudah dihafal. Ya. Oke, number 3, nomor 3. Masih tentang negative imperative ya, negative imperative kemarin. Jangan menyanyikan lagu itu lagi. Oke. Ini benar-benar kata-kata barunya dihafalnya. Jangan lupa dihafalkan kata-kata barunya supaya bisa semakin ini banyak kosakata yang dikuasai. Don't sing the song, lagu song ya. Don't sing the song again. Okay? Don't sing the song again. Ya. Kadang-kadang again itu diganti juga dengan anymore ya. Anymore juga kadang-kadang begitu. Oke, okay? Then number 4. Jangan malu menyampaikan masalah itu ya. Jangan malu menyampaikan masalah itu. Malu itu termasuk kata sifat, jadi dia nanti pakai be, begitu bola yang kita pahami. Oke. Jadi don't be shy atau don't be ashamed juga bisa ya.
Don't be shy to tell the problem. Don't be shy to tell the problem. Oke. Sudah ada latihan, mudah-mudahan bisa benar semua ya. Jadi di situ malu adalah adjektif, maka diberi be, lalu verbnya diberi to ya, seperti itu. To infinitive ya. Itu objeknya masalah ya. Oke. Sekarang kita teruskan ke bagian yang kali ini akan kita bahas, yaitu tentang polite imperative ya. Polite imperative ini unit 1 bagian 5. Oke. Jadi polite imperative itu sebenarnya imperative juga, tapi dia polite. Polite kita tahu ya, itu artinya adalah sopan. Jadi perintah, tetapi dia sudah dipoles dengan ungkapan kesopanan ya. Nah perintah yang dipoles dengan ungkapan kesopanan ini nanti secara arti hampir sama, secara makna hampir sama, cuman dia lebih halus ya. Ini yang biasa dipakai paling umum adalah dengan menambah ungkapan please ya. Itu paling umum, juga bisa will you, would you, can you, could you ya, itu antara lain ya kata-kata yang biasa dipakai untuk menunjukkan ini lebih sopan atau lebih halus ya. Jadi dari perintah kemarin imperatif itu tinggal ditambahkan ya, tinggal ditambahkan saja ya. Nah menambahkannya itu boleh di bagian awal, boleh juga di bagian akhir ya. Jadi boleh di bagian awal, boleh di bagian akhir ya. Jadi ini ada satu contoh aja ini, misalnya bantulah anak itu ya, bantulah anak itu. Oke, kalau secara perintah kan help the kid, help the kid ya, ya bantulah anak itu. Nah, help the kid. Supaya lebih halus, nah, bisa ditambahkan please di awal ataupun di akhirnya ya, bisa ditambahkan itu. Jadi dari help the kid menjadi please help the kid atau help the kid please ya, seperti itu. Help the kid please, help the kid please. Bisa juga diberikan tambahan would you, bisa would you help the kid, jadi tanya, menjadi kalimat tanya itu. Would you help the kid? Would you help the kid? Would you help the kid? Bisa ya. Oke, jadi could you juga bisa. Could you help the kid? Bisa. Could you help the kid? Atau digabung lagi, jadi please-nya dimasukkan juga bisa. Would you please, bisa. Would you please help the kid? Would you please help the kid? Atau could you please help the kid? Umumnya untuk pertanyaan sejenis ini, yaitu yes no question ya, pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, itu intonasinya naik di akhirnya. Could you help the kid? Oke. Ya, di situ ada perbedaan mana ya. Would you berarti maukah kamu, kalau could you berarti bisakah kamu. Oke. Itu cara memperhalus ya, memperhalus perintah. Nah, ketika kalimat perintah itu sudah diperhalus, maka istilah yang biasa dipakai adalah untuk polite imperative ini biasa disebut
um, request ya. Request ya. Oke. Nah ini tadi, jadi would you please help the kid, ada would you dan please, bisa ditambahkan sekaligus ya. Oke. Jadi you bisa kembangkan, mencari contoh-contoh yang lainnya banyak sekali ya dalam keseharian kita, dalam percakapan dan sebagainya, dialog-dialog. Saya sering tekankan perlunya misalnya di ruang tamu, jadi ungkapan-ungkapan request apa saja yang bisa muncul di situ, misalnya di ruang tamu, jadi mungkin di halaman, jadi inzat, mungkin di pasar dan sebagainya, itu bisa dikembangkan sendiri. Dari situ nanti akan muncul kosakata yang baru ya. Jadi akan bisa semakin luas dari lingkungan terdekat ya, isinya dari jadi sesuatu yang mungkin internal di dalam rumah ya, bisa kemudian melebar dan semakin meluas ya. Oke. Nah, sebenarnya ungkapan seperti please, would you, could you dan sebagainya itu di samping untuk memperhalus juga bisa dipakai untuk memberi penekanan atau juga mungkin rasa jengkel ya. Jadi misalnya you mengatakan open the door misalnya, kok tidak dibuka-buka, maka bisa ditekan perintah itu menjadi ditambah dengan ini, jadi open the door please, atau please open the door, bisa seperti itu, atau would you please open the door. Oke, jadi seperti itu ya kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Untuk memperhalus bisa pakai tolong atau mohon, atau di bagian akhir ya, buka pintu ya dan sebagainya. Maka dalam bahasa Inggris ungkapan tersebut menjadi please, would you, could you, will you, can you dan sejenisnya ya. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai polite imperative atau perintah yang sopan yang kemudian disebut dengan request. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita mengenai polite imperative ya. Jadi kalimat perintah yang diperhalus atau dibuat sopan yang sering diistilahkan dengan request ya. Oke, jadi sekali lagi mohon untuk bisa difahami dengan baik setiap bagian, dan jangan lupa juga menambah perbendaharaan kata dengan latihan-latihan mandiri ya. Jadi dalam konteks-konteks tertentu ya, dalam situasi-situasi tertentu ya. Semoga dengan cara itu lebih menjadi lebih cepat ya perkembangan pengetahuan dan keterampilan bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang kita ke soal latihan. Kita berikan 4 nomor saja. Nomor 1, mohon datang tepat waktu ya. Nomor 2, tolong pindahkan lemari itu ke sini ya. Yang ketiga, maukah Anda menjawab pertanyaan itu? Dan yang keempat, jangan menyentuh dinding itu ya. Ya, oke, silakan dikerjakan ya. Nah, ini ini karena unit 1 ini sudah berakhir ya, sampai unit 1 bagian kelima. Kami menyediakan semacam tes bagi yang berminat untuk mengerjakan. Jadi tes ini bisa juga kerjakan secara online. Tentu saja tes mengenai unit 1 ya isinya.
Nah, silakan bagi yang berminat bisa nanti membuka linknya di bagian bawah di deskripsi ya. Jadi di bawah ini ada deskripsi, di situ ada linknya, link untuk mengerjakan tes akhir unit 1 ya. Nah, nanti dengan cara itu semoga bisa menjadi semakin ini ya, semakin paham betul apa yang dipelajari di unit ini. Oke. Cukup ya untuk kali ini. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Kita berjumpa kembali nanti pada unit-unit berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.